pendeta memandu Asoka dan Devi untuk ritual berikutnya. Kaurvaki melihat itu semua dengan mata berkaca-kaca. Asoka memegang tangan Devi. Mereka mengulangi sumpah bersama setelah pendeta. Kaurvaki ingat bagaimana Asoka dan dia telah melalui beberapa masalah, di mana mereka berbicara tentang janji-janji yang sama. Dia memikirkan tentang semua kenangan masa lalu mereka, dan bagaimana mereka bersama-sama sampai sejauh ini. Asoka dan Devi diumumkan sebagai suami dan istri oleh pendeta. Pernikahan selesai. Sekarang kalian dapat mencari restu dari orang tua kalian. Devi dan Asoka menyentuh kaki Dharma, kemudian Bindusara. Dharma memberkati Devi dengan bahagia. Kaurvaki memandang mereka. Dia bersumpah atas air matanya dan nama ayahnya, bahwa cinta Asoka tidak akan menjadi penghalang dalam hidupnya. Aku meninggalkanmu seperti kau meninggalkanku. Dia menyeka air matanya. Devi hendak pergi menuju Kaurvaki. Ini membuat selendang pengantin yang mengikat mereka tertarik. Devi dan Asoka melihat satu sama lain. Devi dalam dilema saat ia melihat Kaurvaki. Asoka memegang tangan Devi. Mereka berjalan bersama-sama menuju Kaurvaki. Asoka menunjukkan tangan bergabung ke Kaurvaki. Apa yang kau buktikan? Apa yang kau capai? Kaurvaki bilang, aku punya dendam atas penghinaan ayahku. Sebelum hari ini, setiap kali aku mendapat kesempatan untuk memilih antara kau atau ayahku, aku selalu memilihmu tanpa keraguan. Aku menyadari hari ini aku salah. Mungkin ayahku memilih cara yang salah. Tapi apa yang dia pikirkan tentangmu tidak benar-benar salah. Kau bahkan tidak berpikir untuk satu detik pun untuk meninggalkan gadis yang telah meninggalkannya segalanya untuk cintamu. Dia menyebutnya sebagai Pangeran Asoka. Sampai hari ini aku hidup sebagai kekasihmu, calon istrimu. Tapi setelah hari ini aku hanya akan hidup sebagai anak ayahku. Devi tampak tertegun melihat Kaurvaki saat ia pergi dengan marah. Asoka berjalan ke arah yang berbeda. Selendang pengantin mereka terlepas. Devi ternyata melihat Kaurvaki. Asoka marah dan berdiri daerah altar. Susima menikmati itu. Dharma terlihat cemas melihat Devi yang berdiri sendiri dan berlinang air mata. Kaurvaki menjatuhkan cunri dan gatban dan dupatanya sambil berjalan pergi. Dia melempar semua perhiasannya. Asoka melakukan hal yang sama saat ia berjalan di koridor. Lagu sedih dimainkan di latar belakang. Kaurvaki tersandung dan jatuh. Asoka memegang tangannya. Mereka melihat satu sama lain. Dia berdiri dan mendorong Asoka. Sentuhanmu seperti ular. Dia pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata. Kaurvaki berbalik. Kakinya terluka sepotong kaca. Dia tidak mengindahkan hal itu. Lalu pergi. Dharma melihatnya. Jejak kaki yang menuju ke rumahku dan kembali dari sini. Aku tidak tahu apakah aku akan mampu menghadapi Kaurvaki lagi. Aku melakukan hal yang tak terampunkan hari ini. Bindusara meminta maaf di hadapan gambar ayahnya. Aku belajar semuanya darimu. Namun aku gagal total. Aku tidak bisa memberikan anakku kebahagiaannya. Dharma mengatakan, seharusnya aku yang meminta maaf kepada ayahmu. Bindusara menatapnya. Dramak menyebut dirinya yang bersalah. Bindusara bilang, aku tahu itu terjadi secara kebetulan. Kau tidak dapat disalahkan. Kau melakukan semua hal yang benar bagi kita sampai hari ini. Kau membuatku menjadi orang yang baik. Kau mengubahku untuk selamanya. Jujur saja, aku ingin seorang istri yang sama untuk Asoka. Aku gagal dalam melakukannya hari ini. Dan aku menyesal. Dharma menjawab, kau tidak salah di sini. Bagaimanapun pernikahan ini tidak akan terjadi. Dia mengatakan kepada Bindusara tentang ramalan itu. Aku yang memaksa Devi. Bindusara mempertanyakan mengapa dia melakukannya. Dharma mengatakan, aku takut. Bindusara mengatakan, kau menghancurkan kehidupan begitu banyak orang karena satu ramalan. Kau tahu betapa pentingnya itu bagiku. Aku sudah siap untuk membayar harga apapun untuk pernikahan ini. Kau melakukan ketidakadilan terhadap Asoka. Asoka sangat percaya padamu dalam hidupnya. Kau menghancurkan kebahagiaannya hanya karena ramalan. Aku selalu berharap untuk menjadi ayah yang baik, jika tidak raja yang baik.
Kau telah mengambil itu dariku. Jika aku seorang ayah yang gagal hari ini, maka itu hanya karenamu. Dharma meminta maaf kepadanya. Aku takut untukmu dan anakku. Bindusara mengatakan, apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Kau telah sangat menyakiti mereka yang kau coba untuk lindungi. Bukan hanya satu, tetapi banyak orang akan menanggung beban ini seumur hidup. Aku salah satu dari mereka. Ia berjalan pergi marah. Dharma menangis. Asoka melihat semua kenang-kenangan yang ia miliki dari Kaurvaki. Dia menempatkan mereka dalam api. Kenanganmu tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Di sisi lain, Kaurvaki juga ditampilkan melakukan hal yang sama. Aku telah membakar semua hubunganku dengan istana ini sekarang. Devi menyalakan dia dan membawanya di tangannya. Dia berada di kuil. Aku tidak tahu hukuman apa yang pantas bagiku. Aku menjadi media yang memisahkan orang-orang yang aku harapkan untuk bersatu. Aku tidak tahu apa alasan dibalik semua ini. Aku tidak tahu rahasia waktu. Aku hanya tahu bahwa aku membuat kesalahan. Aku harus melakukan pertobatan. Dharma juga meluaskan tangannya. Ada dia menyala di tangannya juga. Devi menatapnya. Aku harus menjadi orang yang melakukan pertobatan. Akulah yang memintamu untuk menikah dengan Ashoka. Aku harus menjadi orang yang harus dihukum. Aku siap untuk hukuman. Devi membuat dia menjatuhkan dia itu. Aku tidak bisa melihatmu kesakitan. Dharma mengatakan hal yang sama untuknya. Tak satu pun dari kita bisa melihat satu sama lain kesakitan. Kau juga dapat menghukum diri sendiri seperti ini. Atau dengan tinggal bersamanya untuk kebenaran yang lebih besar. Devi menyentuh kaki Asoka. Sementara ia membakar kenang-kenangan. Asoka membuatnya berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Devi mengatakan, aku tidak tahu mengapa kau menikahiku. Aku tidak pernah dan tidak akan menganggap diriku cukup baik untukmu. Aku tak berdaya. Kau tidak perlu memberitahuku bahwa aku membutuhkan tempat di hatimu. Aku hanya perlu berada di sini. Asoka menjawab, aku menggunakan dirimu sebagai boneka untuk membalas dendam. Aku bahkan tidak meminta izin darimu. Hal ini sangat salah dan penghinaan terhadap seorang wanita.